Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Nurmiani, penyuluh pertanian lapangan. Hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang pengendalian keong mas pada padi sawah. Hama keong mas merupakan hama yang merusak tanaman padi dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya, serta menyebabkan adanya bibit yang hilang di pertanaman. Keong mas memakan tanaman muda yang baru ditanam. Saat-saat penting untuk mengendalikan keong mas adalah pada 10 hari pertama untuk padi tanam pindah dan sebelum tanam berumur 21 hari pada sistem tabela atau tanah benih secara langsung. Siklus hidup keong mas. Keong mas selama hidupnya mampu menghasilkan telur sebanyak 15 sampai 20 kelompok. Tiap kelompok berjumlah kurang lebih 500 butir. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada 15 sampai 20 kelompok dengan tiap kelompoknya 500 butir. Dikalikan saja 500 dikali 20 kelompok. Wah, ada berapa banyak keong mas yang ada di pertanaman Bapak Ibu sekalian. Sedangkan persentasenya sendiri bisa mencapai lebih dari 85%. Bayangkan sebanyak apa keong mas yang ada di pertanaman Bapak Ibu. Waktu yang dibutuhkan pada fase telur yaitu 1 sampai 2 minggu. Pada pertumbuhan awal membutuhkan waktu 2 sampai 4 minggu. Lalu menjadi siap kawin pada umur 2 bulan. Dalam satu siklus, memerlukan waktu antara 2 sampai 2,5 bulan. Tempat keong mas hidup biasanya di kolam, rawa, sawah irigasi, saluran air, dan areal yang selalu tergenang. Keong mas ini mengubur diri di dalam tanah yang lembab selama musim kemarau. Keong mas bisa berdiapause atau bisa tidak aktif gitu selama 6 bulan, kemudian aktif kembali jika tanahnya diairi atau lingkungan hidupnya kembali lembab. Nah, adapun cara dari pengendalian keong mas, ini dapat dilakukan secara terpadu Bapak Ibu atau PHT. Yang pertama, bisa dilakukan dengan secara manual mengumpulkan telur dan keong masnya nih. Nah, pengambilan dan pengumpulan telur dan keong mas dilakukan pada pagi atau sore hari pada tempat-tempat yang tergenang. Karena tadi kan keong mas ini suka sekali hidup di daerah yang memang ada airnya yang lembab ya Bapak Ibu atau yang tergenang. Nah, sedangkan untuk telurnya, ini biasanya ya bisa dilakukan secara manual nih, dikumpulkan kemudian dimusnahkan dengan membenamkan ke areal persawahan atau ke air sehingga telur-telurnya tidak akan menetas. Kalau misalnya masih dalam keadaan telur kan masih mudah ya Bapak Ibu ya, daripada nanti ketika sudah jadi keong mas kemudian bertelur semakin banyak lagi. Kemudian yang kedua, ini bisa dilakukan dengan memasang penghalang plastik pada persemaian. Keongmas tidak bisa merangkak ke persemaian disebabkan sifat plastik yang halus sehingga kesulitan untuk masuk ke persemaian. Pemasangan plastik harus sampai dasar tanah dan potongan kayu atau bilah ditancapkan di bagian dalam plastik sehingga keongmas tidak bisa masuk ke persemaian. Yang ketiga, melakukan penyulaman tanaman. Pada daerah endemis, dapat dilakukan dengan cara melakukan penyulaman tanaman padi yang terserang. Jadi tanaman-tanaman padi, tadi bibit-bibit muda yang terserang bisa langsung bisa dilakukan penyulaman oleh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk tipsnya juga, apabila daerah-daerah yang memang endemik keong mas, ini bisa menggunakan bibit yang berusia lebih dari 21 hari Bapak Ibu, atau bibit yang tidak terlalu muda agar tidak disukai oleh keong mas dan memperkecil kerusakannya. Kemudian yang keempat, ini dengan cara memasang tongkat atau kayu pada tanaman padi. Tujuannya apa? Pemasangan tongkat kayu pada areal persawahan dengan maksud untuk memerangkap keong mas untuk melakukan peneluran. Lalu, telur-telur yang tadi diletakkan di bilah-bilah kayu itu bisa Bapak Ibu ambil kemudian dimusnahkan. Jadi pengumpulannya itu lebih mudah nantinya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, membuat parit-parit di sekitar persawahan. Sifat keong mas ini kan menyukai tempat-tempat berair, maka dalam pengendaliannya dilakukan dengan cara membuat parit-parit di sekitar persawahan, sehingga keong mas akan berkumpul pada parit-parit tersebut, sehingga mudah untuk melakukan pengumpulan dan pemusnahannya. Yang keenam, melepas bebek. Kenapa bebek? Karena bebek merupakan binatang pemangsa keong yang cukup potensial. Pada saat panen, biasanya dilepas bebek untuk mengais rontokan padi serta memakan keong-keong kecil dan telurnya. Kemudian yang ketujuh,
memasang saringan pada saluran masuk maaf Ibu ini salah ya, langsung ke H, memasang saringan pada saluran masuk. Pada saluran masuk ke persawahan sebaiknya diletakkan saringan untuk menghindari masuknya keong mas dari saluran irigasi. Kemudian selanjutnya, memasang umpan. Memasang perangkap dengan daun pepaya dan ampas kelapa pada parit-parit untuk mengundang keong masuk ke dalam perangkap lalu dilakukan penangkapan. Yang selanjutnya adalah dengan pengaturan pola tanam. Dengan mengatur pola tanam padi palawija, siklus keong mas dapat terputus dan mengurangi serangan keong mas. Kenapa? Dengan melakukan pola tanam padi palawija, karena ketika palawija biasanya kan airnya tidak begitu tergenang seperti sedang budidaya padi Bapak Ibu. Jadi diharapkan pada saat pertanaman palawija ini, siklus keong mas ini bisa terputus sehingga ketika penanaman padi berikutnya bisa sedikit dikendalikan begitu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan pestisida nabati untuk mencegah serangan dari keong mas. Beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai moluskisida yaitu daun sembung atau bahasa latinnya ini Blumea balsamifera, akar tuba atau Deris elliptica, dan patah tulang atau Euphorbia tirucale. Pestisida nabati tersebut dapat digunakan secara semprot atau disebar langsung di areal persawahan pada daerah yang endemis keong mas. Dan yang terakhir adalah cara kimia. Apabila beberapa pengendalian tersebut tidak dapat atau belum dapat mengatasi serangan keong mas, maka pengendalian kimia segera dilakukan dengan menggunakan moluskisida sintetis sesuai dengan anjuran yang berbahan aktif niklosamida atau moluskisida dan digunakan dengan bijaksana dan tidak merusak lingkungan. Jangan lupa gunakan dengan menggunakan 5 tepat, tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, tepat waktu, dan juga tepat tempat. Sekian eh, sekian penjelasan saya, sedikit penjelasan saya terkait dengan pengendalian keong mas pada padi sawah. Semoga membantu, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.